penentuan apakah berdasarkan ujian hari ini Mbak Feni dinyatakan lulus atau tidak. Ya. Sebelum dimulai, saya persilakan Mbak Feni untuk berdoa terlebih dahulu sebelum ujian. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Dipersilakan. Oke, cukup silakan dipresentasikan, Mbak. Oke, ya Bu. Sudah masuk ya Bu PPT-nya? Sebentar, baru proses. Oh, oke. Sampun? Oke, sudah. Ya, silakan dipresentasikan, Mbak. Oh ya, ya, ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feni Ramadhani. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan berjudul Sistem Informasi Penjadwalan Pesanan menggunakan metode early due date dalam studi kasusnya di Berkah Media Sarana. Saya sendiri bernama Feni Ramadhani dengan NIM 16011123 program sistem informasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Berkah Media itu sendiri. Berkah Media sarana tempat penelitian saya itu bergerak pada bidang percetakan yang memproduksi brosur, nota, undangan, dan jasa cetak lainnya yang berada pada Jalan Gembongan, Keden, Ngadirejo, Kartasura. Pendahuluan bab 1. Pada latar belakangnya, pada Berkah Media Sarana yang saya teliti, ada dua permasalahan, yaitu yang pertama, pencatatan pesanan hanya masih manual, hanya memperkirakan penjadwalan pesanan. Yang kedua, terjadi banyak komplain karena tidak sesuai dengan kesepakatan pesanan atau kesepakatan dengan pelanggan. Kenapa saya memilih early due date? Karena pada metode early due date memiliki prioritas tertinggi pada produk yang proses memiliki due date atau batas waktunya, waktu penyelesaiannya terpendek dan memperhitungkan jatuh tempo pesanan dan jumlah cetak yang dicetak. Hasil yang diinginkan yaitu dapat mengurutkan penjadwalan pesanan dengan meminimalisir keterlambatan pesanan. Rumusan masalahnya, bagaimana membangun sistem informasi penjadwalan pesanan cetak dengan metode early due date atau EDD. Batasan masalahnya, pada sistem informasi ini hanya memiliki dua akses. Yang pertama, admin. Admin dapat mengelola data pelanggan, produk, data mesin, dan data pegawai. Mengelola data transaksi, pesanan dan penjadwalan, dan laporan pesanan. Pemilik hanya dapat melihat laporan pesanan. Sistem informasi penjadwalan pesanan ini hanya berfokus pada penjadwalan pesanan dengan metode early due date. Mesin yang ada di Berkah Media Sarana saat ini hanya memiliki satu mesin atau single mesin. Diasumsikan bahwa bahan baku selalu tersedia dan produk diasumsikan selalu berkualitas. Mesin dan sumber daya yang dibutuhkan diasumsikan selalu tersedia. Waktu proses sudah termasuk dalam cetak dan finishing setiap produk yang dipesan. Sistem yang dibangun menggunakan program PHP dan MySQL. Tujuannya yaitu membangun sistem informasi penjadwalan cetak menggunakan metode early due date atau EDD. Di sini saya memiliki tinjauan pustaka dengan tiga judul, yaitu pada rancangan bangun menggunakan early due date pada CV Tidarjaya yang seperti penelitian yang saya gunakan. Dia menggunakan metode early due date dengan penelitian menghasilkan penjadwalan dengan memiliki keterlambatan maksimum, dengan memperhitungkan juga jatuh temponya, dan membandingkan jumlah pesanan yang masuk.
Yang kedua, metode squeezing atau semua penjadwalan dicoba untuk metode ini. Dan hasilnya pada Tegel polos dia mengusulkan metode yang terbaik yaitu LPT atau Long Processing Time dengan waktu penjadwalan terpanjang akan dikerjakan terlebih dahulu. Tegel motif yang paling baik yaitu menggunakan SPT atau Short Processing Time. Pengerjaan yang paling pendek akan dikerjakan terlebih dahulu dan metode yang Tegel motif sulit akan menggunakan EDD yang paling terbaik dengan menggunakan jatuh tempo dan jumlah pesanannya. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan first come first serve pada aplikasi pemesanan makanan, yaitu penjadwalan yang datang pertama akan dilayani pertama, ya, yang cocok untuk dilakukan untuk pemesanan makanan atau restoran. Metodologi penelitian, saya mengamati sistem yang sedang berjalan pada berkah media sarana saat itu, lalu saya menggunakan studi literatur, wawancara, dan observasi, lalu merumuskan masalah dan menganalisa. Yang keempat, perencanaan sistem dengan menggunakan early due date. Yang kelima, mengimplementasikan. Yang keenam, pengujian. Metode pengumpulan data, saya menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi wawancara. Studi kepustakaan, dalam penulisan ini, data-data didapatkan dari buku, jurnal, dan penelitian ilmiah. Yang kedua, studi lapangan, mengumpulkan data dilakukan dengan mengamati langsung pada berkah media sarana, guna mengumpulkan data, informasi, dan kebutuhan mengenai sistem penjadwalan dan pencatatan pesanan yang sedang berjalan. Yang ketiga, studi wawancara, mewawancarai atau bertanya pada pihak-pihak terkait dengan pemesanan dan penjadwalan yang dilakukan kepada Mbak Tini sebagai pegawai dan Ibu Hartini sebagai pemilik berkah media sarana. Saya menggunakan metode pengembangan waterfall. Yang pertama, saya menganalisis menggunakan pistis, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, mendesain dengan DFD, perencanaan database, antarmuka, dan perencanaan keluaran. Pembuatan kode programnya saya menggunakan MySQL dan PHP, pengujiannya menggunakan black box, dan pemeliharaannya. Yang kedua, penjadwalan. Halo, Iya, Mbak Feni. iya, Halo, Mbak Feni. iya. Bab 2 skip aja. Oh, itu cuma Bab 2-nya teori skip tentang aja, early lanjut. due date aja, Ibu. Oh ya. Yang ketiga, analisis dan perancangan sistem. Saya menggunakan sistem analisis bisnis, yaitu pakai performance, information, economic, control, efisiensi, dan service. Performance pada berkah media sarana saat ini hanya menggunakan manual, tidak berurutan. Information-nya memperkirakan kapan pesanan selesai, ekonomiknya mencatat semua pesanan untuk produksi, pelanggan, dan data toko. Yang kontrol tidak transparansi dan karena masih manual. Efisiensi proses pencarian data lama karena menggunakan paper. Yang ketiga, service sering terlambat karena penjadwalannya yang hanya memiliki kemungkinan. Yang performance yang ingin dicapai dalam sistem ini yaitu sistem dapat mengurutkan penjadwalan produksi, yang informasi admin dapat melihat urutan pesanan dan menentukan jatuh tempo pelanggan. Ekonomik sistem dapat memberikan informasi dengan adanya database sehingga dapat mengeluarkan informasi. Kontrol dibatasi oleh akses. Efisiensi sistem lebih mempercepat penjadwalan, pemesanan, dan laporan. Service sistem dapat meminimalisir keterlambatan. Ini proyek yang sedang berjalan saat ini pada berkah media sarana.
pelanggan memesan cetak, lalu admin membuatkan pesanan, pesanan di backup dicatat menjadi 3 untuk produksi, untuk pelanggan, dan untuk pimpinan. Sistem yang akan saya kembangkan yaitu pelanggan mulai memesan, admin menginputkan data pelanggan, dan menentukan due date atau jatuh tempo pelanggan. Lalu disimpan, proses pesanan diberikan kepada pelanggan dan pimpinan. Proses pesanan itu diproses lagi menggunakan metode early due date. Lalu terdapat laporan untuk pengurutan penjadwalannya. Implementasinya, ini perbandingan metode manual dengan sistem. Pada penghitungan manualnya dengan data yang sama, dengan hari yang sama, memiliki hasil yang sama dengan manual dan sistem. Pengurutannya juga sama, seperti di slide ini. Pada kesimpulannya, early due date pada manual memiliki rata-rata waktu penyelesaian 63 jam. Utilisasi atau tingkat keakuratannya 28,57%. Rata-rata jumlah pekerjaannya 3,5 pekerjaan. Kerjanya rata-rata keterlambatan 0,645 hari atau kurang dari 1 hari. Penghitungan sistemnya, rata-rata penyelesaiannya sama, 63 jam. Yang utilisasi atau tingkat keakuratannya sama dengan jumlah 28,57, rata-rata jumlah pekerjaannya sama 3,5 dan rata-rata keterlambatannya sama 0,645 atau kurang dari 1 hari. Kesimpulannya bahwa telah memenuhi syarat penelitian yaitu menganalisis, merancang, membangun sistem informasi penjadwalan dengan metode early due date pada berkah media sarana. Yang kedua, aplikasi ini menghasilkan laporan penjadwalan dan keterlambatannya memiliki keterlambatan cetak sekecil mungkin dengan waktu proses dan jumlah pekerjaan dengan kuota mesin yang tersedia. Yang tiga, hasil dari early due date pada sistem ini berjalan dengan baik. Hasil pengujian informasi penjadwalannya menggunakan metode early due date ditinjau dari penghitungan manual dan memiliki hasil yang sama. Yang keempat, aplikasi ini memudahkan admin dalam mencatat pesanan dan penjadwalan sehingga tidak terjadi kehilangan data dan dapat mendahulukan proses pengerjaan dengan menghitungkan pesanan yang sudah masuk. Saya akan mendemokan program. Ya, disambung dengan demo aplikasinya, Mbak. Oh, okay. Yang pertama, hak akses ini dipakai untuk admin. Jelaskan dulu ada berapa hak akses, Mbak? Hak akses ada 2, yaitu pemilik dan admin. Ini untuk admin. Ini masuk sebagai admin. Oke, ada apa saja sambil dijelaskan di admin? Ya. Admin ada data pelanggan, data pegawai, data produk, data mesin, transaksi pesanan, penjadwalan, dan laporan. Pertama, data pelanggan. Di sini ada tambah pelanggan, terdiri dari nama pelanggan. Kita isi satu nama pelanggan. Ini harus diisi semua? Iya, tidak boleh kosong karena pihak toko membutuhkan nama, alamat jika ingin dikirim atau diambil, telepon untuk menghubungi jika ada kesalahan dalam cetak atau ada masalah dalam percetakan, dia harus butuh telepon. Kalau email, dia butuh karena untuk mengirim file atau untuk konfirmasi lagi apakah filenya sudah benar atau tidak. Begitu. Oke, coba kalau cuma diisi nama terus disimpan, bisa nggak? Bisa, tapi kosong. Tapi nanti dalam berkah media sarananya butuhnya 4 itu. Jadi belum ada notifikasinya ya? Belum.
Seharusnya ketika semua data harus input, ketika ada field data yang belum diinputkan, seharusnya muncul notifikasinya bahwasanya seluruh data itu harus Angkapi. diinputkan ya. Oh, Oke. nggih. Terus lanjut. Oh ya. Ini saya edit dulu. Ini laporannya juga. Bentar, Mbak. Oh ya. Dari menu tadi di bentar. Itu kan dari pelanggan, kemudian data pegawai satu-satu dulu. Oh ya. Dijelaskan dulu. Iya. Ya. Ini data pegawai. Berhubung karyawannya masih sedikit, jadi cuma ada 2 pegawai Data yang pegawai dapat. nanti itu apa Mbak di proses ini? Ini untuk hak aksesnya, Bu. Oh, sebagai admin atau sebagai pimpinan gitu ya? Iya. Oke, terus data Yang produk? data produk di sini ada nama kode, nama produk, mesin, ukuran sama ukuran aja. Terus? Yang ketiga, yang keempat data mesin. Berhubung masih ada 1 mesin, jadi hanya ada mesin Hamada 800 yang memiliki kuota 2.000 lembar per jam. Oke. Ya. Terus? Terus ada di transaksi. Transaksi di sini tambah pesanannya, ada kode, tanggal hari ini, data nama pelanggan yang ada di pelanggan, produk, dan mesin. Nah, jumlah ini diinputkan sesuai dengan pesanan. Tanggal penyerahannya sesuai dengan ketentuan dari customer. Oke, sebentar. Saya lihat data produk dulu sebentar, Pak. Data Oh produk ya, tadi. Saya lihat dulu data produk. ya. Contohnya misalkan apa itu yang Atas, brosur ya? ya, Brosur. brosur ada 1 warna, 2 warna, 3 warna, 4 warna. Oke. Terus coba ke transaksi pesanan tadi. Ya, Ke transaksi. iya transaksi pesanan. Oke, coba Ini pesan tadi, brosur yang nomor 1 tadi. 01. 1 warna ya, Bu. Ya, Pakai menggunakan waktu mesin. itu apa, Pak? Ini salah, Bu, maaf. Ini ukuran. Oh, Saya lupa, astagfirullah. oke. Iya, nyetaknya kan Ini benar ya? 500, iya. Enggak, saya Oke, catat dulu. terus bentar. Itu jumlah lembarnya ya? Iya, lembarnya. Kan biasanya brosur itu 500. Terus Ya, itu tanggal apa? ini tanggal pengambilan. Kan kadang kalau Ah, percetakan itu mintanya, kadang mintanya 1 minggu. Nanti saya ambil 1 minggu ke depan aja. oke. Otomatis nanti Oke. ada pesanan yang masuk yang minta hari besok baru dikerjain hari besoknya, yang 1 minggu nanti Oke. dikerjain setelah itu. Nah, Oke, itu kalau tanggal minta berapa 2 hari. misalkan? Tanggal Tanggal 31, 2 31. hari berarti. Tanggal sebelumnya bisa? Nggak bisa. Coba Bisa ngecek aja. bisa tapi nanti penghitungannya malah jadi minus itu. Oh, harusnya Tapi ini ketika masukkan tanggal yang tanggal sebelumnya itu harusnya dinonaktifkan sehingga milihnya adalah tanggal sekarang sampai sesudahnya. oh iya, Nah, itu kan masih bisa ya itu ya. iya masih. Nah, harusnya kan tidak muncul itu karena kan tidak mungkin pemesanan itu lampau. Berarti kan tanggalnya adalah Iya, tanggal ke depan, gitu ya. iya. Oke, terus misalkan Mbak masukkan tanggalnya. 31. Oke, terus Simpan. Ini pada bawah. Pengurutannya oke. yang pesanan ini berdasarkan Nah, tanggal pesanan. Jadi dia paling bawah
pengurutannya. Pengurutan Pengurutan, transaksinya ya. iya Terus transaksinya. terus dikaitkan sama penjadwalannya bagaimana? Ini penjadwalannya di sini, di menu penjadwalan. Nah, ini bisa dideteksi kalau ada dua data, karena kemarin kan saya inputnya tanggal 20, tanggal 21, 28 dengan due date yang hanya 2 hari. Nah, sekarang inputkan satu lagi, Ya. tapi ngambilnya kurang dari tanggal 31. Misalkan Ya, bisa. brosur 2 tadi, Dengan misalkan. jumlah yang sama gitu ya, Bu? Dengan jumlah yang berbeda itu pengaruh enggak? Dia hanya Pengaruh. berdasarkan tanggal? Ya, Pengaruh? enggak. Pengaruhnya untuk metode iris due date ini pengaruhnya di jumlah sama jatuh tempo. Oh, oke, coba jumlahnya berbeda, tapi tanggal pengambilannya lebih cepat, nanti prosesnya seperti apa? Oh ya, anggap 1.500 gitu ya, Bu? Ya, tapi Tanggal tanggal 30 ngambilnya, diambilnya. Tanggal 30. ya, tadi 31 ya? Iya, nyatanya Oke, 500. Ini saya ya oke, simpan. terus. Dia berada di bawah tanggal nomor 8. Di penjadwalannya, dia tanggal 8. Karena dia nyetaknya 500, ya ada di nomor 2, Bu. Kan tadi di pesanan, di transaksi pesanan, Arka Adve itu kan nomor terakhir pengurutannya. Halo? 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 Iya, iya, Oh terus? ya, maaf. Iya, hula. Terus yang Gula Pak Eko. terus yang di penjadwalan, Arka menjadi nomor 7 karena jatuh temponya hanya 1 hari. Begitu, Bu. Itu pengurutan berdasarkan jatuh tempo dan Pengurutannya berdasarkan due date atau jatuh temponya. Dan Untuk jatuh penghitungan, temponya aja? iya, Sama yang kalau pengurutannya jatuh temponya, nanti penghitungannya ini berdasarkan jumlah cetakan dan jatuh temponya. Oke, coba tambahkan satu lagi. Ya. Diambil tanggal 30, tapi jumlahnya lebih sedikit. Misalkan tadi 500 gitu. 500 ya, Bu? 500 atau 1.500, Bu? Mbak Feni? Iya. Ya, Mbak. Kalau di sini itu kan mesin kan otomatis kan ada minimal cetaknya, Mbak. Iya. Nah, kalau di sini itu minimal cetaknya berapa, Mbak? 500. Kalau seandainya saya pesan itu, seandainya undangan itu, kalau 300 itu nggak bisa di sini ya? Nggak bisa cetak di sini atau gimana? Apa mau nikah, Bu? Mau pesan undangan? Ya amin toh, Pak. 300 kalau undangan bisa, Bu, tapi kalau brosur cuma 500 minimal. Kalau undangan bisa. Berarti ada batasnya nggih? Iya, ada. Oke. Lanjutkan, Mbak. Oh, nggih. Ini nyetak Bu Fi 500. pesen sisan, Bu. Ini Pak. Pesen undangan sisan. Sing bayari Pak Eko ya. Ini cetak 500 dengan tanggal pembayarannya, tanggal penyerahannya 30. Di sini. Oke, mana yang akan diprioritaskan? Oh ya. Ini. Dia nomor 8, Bu. Gimana, Mbak? Ada di nomor 8. Ada di nomor 8. Uh-uh. Kenapa yang lebih sedikit itu prioritasnya malah di bawah itu kenapa? Jadi kan filternya berdasarkan due date-nya dan berdasarkan jumlahnya. Bisa dijelaskan? Oh, kalau untuk pengurutannya berdasarkan
due date-nya. Kalau penjadwalannya? Nah, kalau untuk pengurutan yang atas ini berdasarkan due date-nya, Bu. Untuk penghitungan kesimpulannya itu berdasarkan jumlah pesanan dan waktu due date-nya. Oke, coba yang atas tadi, dinaikkan dulu ke atas tadi kan namanya siapa nih yang 3 data terakhir yang ditambahkan Arka dengan jumlah yang berbeda, samakan advertising. Terus coba di penjadwalannya jadi gimana? Ini Yang atas nama Arka Arka tadi. nomor 3, Terus? terus kan nomor 8. Oh, yang jumlahnya lebih banyak itu akan diprioritaskan lebih dulu. Iya, Bu. Iya, Iya, pengerjaannya. iya. Karena transaksinya nomor 1. Di tanggal yang sama, berarti Iya. filter katakanlah kalau bicara tingkat kepentingannya berarti berdasarkan tanggalnya dulu baru filter Jumlah dan ya. due date-nya. Jatuh temponya. Oke, terus? Ini misal ada 9 data, dia akan menyimpulkan seperti metode yang sudah ada di teori early due date-nya. Dia memiliki rata-rata penyelesaian waktunya 1,0%, 1,0 hari atau 1 hari lebih. Untuk akurasinya 20%, karena data yang di jumlah rata-rata pekerjaannya 5, rata-rata keterlambatan kerjanya 1,4 hari atau 1,5 hari. Begitu, Bu. Oke, terus? Untuk yang kedua, langsung ke hak akses pemilik. Hanya dapat melihat laporan. Jadi setelah penjadwalan tadi ada apa? Laporan? Iya, laporan. Hanya laporan dari Di menunya iya, dulu, kembali laporan. ke menu. Oke, coba bisa ditunjukkan Ini dulu. ada laporan. Yang dilaporkan apa aja? Hanya laporan pelanggan sebagai master. Jika ada pelanggan baru kan nanti pemilik dapat melihat, admin juga dapat melihat. Laporan pegawai, laporan produk, laporan mesin, dan laporan pesanan. Oke, salah satu dulu. Kalau laporan, misalnya laporan produk, hasil tampilan seperti apa? Oh, ini laporan pelanggan ya? Aduh. Coba diturunkan, Iya. Mbak. Diturunkan. Oh, iya, Mbak. Turunkan dulu sampai bawah. Karena baru tidak ada tanda tangan dari petugasnya ya? belum saya tambahi itu. Oke, berarti di bawah itu harusnya merecord tanggal hari ini sudah terrecord ya di atas ini ya? Iya, iya. Tanggalnya sudah ada, cuma petugasnya yang belum ada ya. Yang Oh, ya, bertanggung jawab adminnya, terhadap iya. laporan ini siapa? Iya. Ya, itu harusnya ada di bawah ya. Iya, iya. Oke, kemudian kalau yang pemesanan, Mbak. Coba tadi laporan pemesanan. Ini. Sama, belum ada tanda tangannya. Nah, di laporan pemesanan ini Iya. bisa difilter nggak berdasarkan tanggal? Bisa. Di datanya bisa.
laporannya, kalau misalkan pimpinan minta laporan yang bulan ini saja, Belum saya filter itu, Bu. Cuman baru pencarian. di laporan. Iya, belum difilter untuk pelaporan. Berarti filternya masih per hari ya Mbak itu ya Mbak? Iya, filternya masih per hari untuk pesanan. Kalau untuk yang lainnya belum per range ya? Seandainya Belum. tanggal hal ini sampai ini tuh belumnya masih per hari. Iya, masih per hari. Coba kembali ke laporan tadi, Mbak. Laporan pemesanan tadi, Mbak. Iya, Ditampilkan dulu. Tampilkan Ampun. dulu laporan pemesanannya. Laporan pemesanannya. Ini, Bu. Nah, di sini nanti ditambahkan total jumlah pesanannya ya, Mbak. Oh iya, iya, Bu. Itu kan belum muncul ya totalnya, karena kan Iya. pimpinan itu biasanya pengen tahu total seluruh pesanan, katakanlah dalam satu hari ini atau dalam satu bulan terakhir ini itu berapa, itu kan ada jumlahnya 500, Iya. 1.500. Nah, itu harusnya ditambahkan total ya. Oh iya, iya, Bu. Jadi kalau bisa difilter bulan juga gitu ya, seharusnya, sehingga bisa menampilkan laporan per bulannya itu data pesannya seperti apa. Iya. Terus penjadwalan tidak dilaporkan. Penjadwalan itu bisa dilaporkan jika kan ini ada 9 data. 9 data, maaf. Dia di-save dulu, dihitung dulu, di-save, baru dicetak. Itu yang mengeluarkan admin, Bu. Ini urutan pekerjaan untuk produksinya. Ya, oke. Sekarang di hak akses pimpinan. Oh ya. Ini hanya ada laporan. Ini sama dengannya di admin tadi ya? Beda. Menunya beda. Menunya beda. Oh, anunya, laporannya sama. Tapi hanya menu yang dikasih hanya laporan aja. Oke, terus apa aja itu menunya selain laporan? Ganti password itu hanya untuk punyanya pimpinan. Iya, punya pimpinan. Sama yang ganti foto ini, kemarin saya cek belum ganti. Nah, Sudah masuk ke database, cuman nggak mau tampil cek. Kalau tampil kan juga, kalau seandainya tampil Di atas ini. Di atas ini. Di atas beranda. Di atas beranda. Nggak bisa melihat jadwal nggak bisa dilihat. Nggak bisa, karena yang mengeluarkan kan itu cuma urutan buat produksi. Dia hanya butuh laporan pesanan. Iya, urutan buat produksi. Nah, Iya. kalau pimpinan pengen tahu urutan untuk jadwalnya dari mana? Belum saya kasih hak aksesnya itu. Nah, seharusnya di sini dilengkapi ya. Maksudnya ditambahkan satu setelah samping kanannya laporan pesanan itu tidak apa-apa, tambahkan laporan penjadwalan gitu ya. Karena kan pembahasannya di sini adalah titik poinnya itu di penjadwalannya, pemesanan dan penjadwalannya. Pimpinan itu juga butuh tahu, oh ini yang dijadwalkan dikerjakan itu pesanan yang mana, itu seharusnya tampil di sisi laporan pimpinan juga. Iya, nanti saya tambahkan. Di sebelah kanannya enggak apa-apa, Mbak, setelah laporan pesanan itu. Iya. Monggo Bu Dwi, ada tambahan? Iya, Mbak. Di
Terima kasih Bu Fi. Mbak, saya mau tanya Mbak, kalau di sana sebenarnya itu hanya adanya satu mesin Kak? Iya, baru satu mesin karena itu penelitian saya itu masih percetakan kecil, cuman karena customer-nya lumayan bervariasi, jadi eh, untuk penjadwalannya tuh hanya dikira-kira. Kadang ada komplain harusnya minta besok karena ada yang nyerobot minta hari ini, terus dikerjakannya enggak dikerjakan akhirnya. Berarti karena Kak, keadaannya karena satu itu kemudian jenengan membuat meeting atau gitu biar iya biar karena diprioritaskan dari penjadwalannya gitu. iya Oke ya Mbak, mungkin menambahkan dari Budi seperti yang tadi mungkin di iya jenengan yang dari pemiliknya benar iya seperti yang sampaikan Budi otomatis kan harus ada penjadwalannya biar pemiliknya itu tahu dari oh iya. ternyata kan tahu jadinya penjadwalan dari pembuatannya itu tahu. Kemudian Mbak bisa dimasukkan untuk yang admin Mbak. Oh iya Bedanya kan kan di sini kan jenengan ada data pelanggan ya Mbak. Kalau iya. pelanggan kan otomatis kan dia itu kan sering order. Bedanya kalau seandainya saya satu kali order gitu Kan itu di pesanan, kan di pelanggan ini hanya untuk data pelanggan baru. Jika dia transaksi otomatis pelanggan sudah ke record kalau udah pernah pesan. ya, data pegawai Mbak, data pegawai tadi kan isinya tuh ya untuk hak akses dari Iya, ya. Oh pegawainya hanya dua. Kemudian untuk data produk. Data produk tadi ya produk-produk yang yang ada di di sana. berkah media sarana. Jadi semuanya ukurannya sama ya, tiga-tiga semuanya ya Mbak? Iya, Ada kan, mungkin kan nota kan ukurannya kan ada yang kecil, ada yang besar itu sama ukurannya. kalau nota itu pengerjaannya sama, semua sama, cuman untuk ukuran nanti jika setengah folio dia cuma dapat 1.000, kalau apa jadi 4 dia dapat 2.000, jadi tetap percetakannya cuma satu folio itu, tiga-tiga Soalnya itu. kan, ya kan soalnya kan di data produk jenengan itu kan ukurannya sama semuanya. Iya, Jadinya mungkin ya sesuaikan ya. Kemudian untuk data mesinnya, berarti data mesinnya satu. iya karena masih satu, cuman kalau data produknya itu karena itu Bu, setiap pelanggan kan minta ukurannya beda. Beda-beda itu karena nanti di layoutnya. Kemudian untuk data mesinnya satu tadi ya, yang Iya, satu karena ada hama 800. Mbak, seandainya kalau di sana seandainya menambahkan mesin, nanti penjadwalannya itu gimana? Penjadwalannya. Iya, nanti ditambah mesin, nanti kan di sini ada transaksinya, ada pemesanan, di sini ada nama mesin. Kalau mesinnya beda dengan kuota yang berbeda, nanti bisa ditambahkan. Nanti kan kehitung ke jumlahnya ini. Di jumlahnya ini. Dari kuota mesinnya ya? Iya, Jadi kalau seandainya mesinnya tambah 2, otomatis kan proses dari pencetakannya itu kan lebih cepat ya dari iya, kerjanya dibandingkan dengan satu mesin. iya. Kemudian untuk transaksi pesanan, ini ya Mbak, transaksi pesanan. Iya, ini pesanan. Pesanannya jenengan, oke ya. Kurang mungkin ditambahkan range ya Mbak, jadinya Oh iya, itu iya. kan tanggalnya itu kan hanya tanggal iksannya pilihnya. Bisa di range ya, nanti ditambahkan untuk di range dari tanggal Iya, berapa sampai berapa, kemudian dicetak. Kemudian penjadwalannya tadi ya, perhitungan tadi ya. iya sama. Ya. Sampun Bubi. Oke, oh, untuk aplikasi cukup ya Mbak. Iya, Sekarang disambung tanya jawab untuk yang di laporan atau aplikasi tadi ya, revisinya sesuai yang iya sudah sudah saya catat. disampaikan ataupun sudah disampaikan oleh Bu Dwi. Pak Eko mau menambahkan untuk aplikasi sebelum ke laporan? Sampun cukup mawon Bu kula. Sampai cukup sama Pak Eko ada revisi ya dari saya sama Bu Dwi ya Mbak. Nah sekarang di laporan ya Mbak. Ya, Oke. Di laporan nanti untuk halaman keaslian penelitian ya. itu ditempel materai dan ditanda tangan ya. Ini kan belum disertakan scan materai dan tanda tangannya nanti dilengkapi. Oh iya, iya Bu.
Oke, kemudian kalau penulisan nanti lihat catatan reviewnya, saya langsung masuk ke laporan saja. Di lampiran itu juga belum lengkap ya. Sudah dapat surat keterangan penelitian? Sudah, cuman belum saya scan. Oh ya, nanti Ya, dilampirkan ya, ditambahkan ya. ya. Oke, sekarang masuk ke abstrak, Mbak. Masuk ke abstrak. Masuk ke abstraknya. Nah, di abstrak itu paragraf 2 itu fokusnya hanya metode saja, gitu ya. Di Oh ya, paragraf 2 itu saya baca yang bagian akhir, apa namanya, berkah media sarana dapat memberikan informasi kapan produksi pesanan itu dilakukan. Itu adalah hasil. Kalau hasil itu ditaruhnya di paragraf 3. oh Ya. ya, Jadi paragraf 2 itu cukup metodenya gitu ya. Terus paragraf 3 itu hasil sistemnya, plus yang belum ada di paragraf 3 itu hasil pengujiannya. oh Anda ya, sudah melakukan pengujian ya dengan metode black box ya. ya, Nah, tambahkan kesimpulannya di akhir paragraf 3 itu hasil pengujiannya seperti apa. ya. Oke. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa hak aksesnya ada 2. 2 ya. Ada 2, yaitu ada admin dan ada pimpinan ya. Iya. Oke. Lanjut ke ini Mbak, ke bab 3. Bab 3. Ya, lanjut ke bab 3. Di flowchart-nya, Mbak. Di flowchart-nya, bab 3 di flowchart-nya. Nah, oke, stop di sini. Nah, dikatakan tadi yang dibahas itu, naikkan sedikit. Oke, yang dibahas tadi hak aksesnya hanya admin dan pimpinan ya. Pimpinan, iya. Jadi tadi kan bahasnya adalah data pesanan, kemudian bagaimana membuat penjadwalan, kemudian data itu bagaimana bisa dilihat oleh pimpinan. Nah, di Iya. sini muncul produksi, padahal tadi seingat saya dari presentasi awal sampai akhir itu tidak bahas sama sekali bagian produksi ya. Iya. Ya benar ya. Iya. Nah, kalau bisa di sini juga dikonsistenkan ya. Kalau di bab dari bab 1 itu adalah admin dan pimpinan, ya sudah cukup 2 itu aja yang dibahas. Jangan menambahkan user lain atau entitas lain di pembahasan, karena nanti akan berimbas pada dia punya hak akses apa bagian produksi, ya. Pelanggan punya akses apa, padahal tadi kan yang di sistem itu hanya admin sama pimpinan. Paham ya maksud saya? Iya. Jadi di sini ya dikonsistenkan 2 saja, admin sama pimpinan. Jadi admin menerima pesanan, pesanan itu diproses, dijadwalkan, laporannya serahkan ke admin. Alurnya sama persis dengan sistem yang kamu buat tadi. Iya. Berarti hanya ditinggal produksinya aja ya? Ya, dikonsistenkan karena yang kamu bahas itu hanya 2 akses. Ya. Iya. Nah, itu juga berlaku di flowchart sistem yang dikembangkan, Mbak. Iya. Coba diturunkan flowchart sistem yang dikembangkan. Nah, ini juga sama nanti dikonsistenkan, berarti cukup 2 saja ya, admin dan pimpinan. Cuma di sisi pimpinan, tadi ternyata pimpinan itu kan punya hak akses ke sistem ya, Mbak? Iya. Nah, berarti di sini simbol laporannya bukan simbol laporan cetak gitu ya, tapi dia bisa melihat apa namanya simbol laporan yang ada di layar sistem ya. Iya. Nah, nanti dirubah simbolnya, ya. Karena kalau di sini asumsinya saya membacanya bahwasannya pimpinan itu hanya menerima laporan dalam bentuk cetak, padahal tidak, dia tadi punya hak akses. Maka nanti simbolnya di sini disesuaikan. Iya. Simbol output laporan yang terkomputerisasi ya, nanti dilihat di simbol flowchart-nya, gitu ya. Iya. Oke, terus yang DFD itu sebenarnya urutan DFD-nya sudah benar, cuma titik poinnya tadi Mbak di
aktornya. Produksi. Di sini kan ada 4 ya. Iya, Jadi ada admin, ada produksi. Nah, itu nanti dihilangkan untuk yang produksi dan iya, yang pelanggan ya. iya. Nah, itu nanti Pelanggannya juga, Bu. ya, disesuaikan dengan 2 sistem aktor aja. ya, yang menginginkan data pelanggan itu kan adminnya toh, Iya, bukan pelanggannya toh. bukan. Nah, berarti untuk input data pelanggan itu ditaruh di hak aksesnya admin. Iya, iya. Paham ya maksud saya Iya, ya? paham. Oke. Terus lanjut di bawah yang ERD, Mbak. Yang ERD. Bawah yang ERD. Nah, ini stop. Nah, coba dicek lagi. Ini bukan simbol ERD ya. Ini bukan simbol ERD. Nanti dicek lagi di bab 2. ERD itu simbolnya apa saja. Oh, Gitu iya, ya. iya. ERD itu kan ada simbol entitas, kemudian ada simbol atribut, kemudian ada simbol, nanti dicek ya. Ini bukan ERD. Ya. Kalau mau membuat ERD nanti dicek simbol ERD itu seperti apa. Gitu ya. Iya, iya. Oke. Terus lanjut di bab 4. Nanti untuk penulisan kode program, fontnya disesuaikan dengan aturan ya, Mbak. Fontnya pakai Courier New ukuran 10, nanti dicek catatannya sudah berikan catatan. Terus di ini Mbak, di pengujian. Di pengujian. Sudah di pengujian black box. Bentar. Yang bawah pengujian. Paling perbandingan itu. Ya, stop. Ini yang naikkan dulu yang atas. Ya. Nah, pengujian ini yang kamu lakukan, pengujian di sisi sistem admin saja atau pengujian di sisi pimpinan juga? Yang ini login admin. Terus? Tapi yang pemiliknya benar. Ini semua baru admin. Pemiliknya belum, Bu. Nah, dari sisi pemilik berarti harus dibikin 2 subpoint ya, Mbak ya? Iya. Jadi karena ada 2 akses, berarti pengujiannya harus dicoba satu-satu. Soalnya saya bacakan baru dari sisi admin saja ya. Iya. Ya, meskipun menu laporannya sama, tapi tetap harus diuji sendiri-sendiri apakah di hak akses admin itu jalan, apakah di hak aksesnya pimpinan itu jalan. Nanti dibikin 2 subpoint bahwa pengujian dari sisi admin, kemudian pengujian dari sisi pimpinan. Gitu ya, untuk yang black box ya. Iya. Nah, kemudian diberi kesimpulan hasil pengujiannya. Kemudian yang bawah itu kamu sudah bikin pengujian perbandingan antara perhitungan manual dengan perhitungan aplikasi ya. Iya. Nah, cuma di bagian bawah itu kamu belum berikan kesimpulan. Oh, sini ya. Belum ada kesimpulannya. Apa sih hasil kesimpulan dari pengujian antara perhitungan manual dengan perhitungan aplikasi? Apakah ada perbedaan? Iya. Sekian ataukah nilainya sama persis? Ya. Apakah ada perbedaan proses perhitungannya? Nah, itu harusnya disimpulkan di situ. Dari segi tingkat ketelitiannya, gitu ya, sama nggak? Oh, misalkan di perhitungan manual nilainya sekian, di perhitungan aplikasi nilainya sekian, ada perbedaan nilai. Nah, itu harusnya disimpulkan atau nilainya bisa sama persis, gitu ya. Iya. Nah, itu disimpulkan, belum ada kesimpulannya, gitu ya. Ya. Oke, dari saya cukup itu, monggo Bu Dwi. Oke, Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Mbak Feni. Oke. Mari Mbak. Untuk Mbak Feni, silakan dibuka yang abstrak, Mbak. Oh ya. Abstrak itu Mbak, yang bahasa Inggris, silahkan untuk judulnya itu juga bahasa Inggris ya Mbak.
Oh iya. Ya. Ya. Oke, Mbak. Kemudian untuk di bab 1, jenengan itu bisa tambahkan datanya, Mbak. Jadi di berkah niku apa kenapa ya Mbak? Apa pesanannya itu berapa gitu loh Mbak. Dan datanya nanti silahkan bisa ditambahkan untuk data dari pesanannya yang pernah diterima atau pesanan cetaknya itu berapa. Jadinya Oh silahkan ditambahkan ini saya untuk kasih contoh ini, Bu. yang mana Mbak? Ini kan untuk Cuman kesalahannya. Nanti silahkan untuk itu yang datanya seandainya dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan itu dari berkah itu menerima seandainya ada 500 transaksi, 500 pesanan atau berapa, ada 20 pesanan atau apa. oh iya, ya. Ya Mbak. Kemudian untuk referensinya Mbak yang masih 2007 nanti silahkan untuk diganti untuk menjadi referensi yang paling terbaru nih Mbak. 2007 yang mana? Soalnya di sini yang halaman sebentar. Oh, itu penjadwalan, Bu. Masih ada referensi-referensi lama, silahkan nanti jenengan bisa cari referensi yang terbaru nih Mbak. Itu kemarin saya sudah konfirmasi buat pas seminar proposal, karena saya mencari buat penjadwalan buku penjadwalan itu paling terbaru itu yang 2011 itu. Paling terbaru 2011. Ya, itu cuman metode squashing aja. Metode editnya tidak dijelaskan. Ambil dari jurnal aja nggak apa-apa Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, bisa. Ya, nanti yang referensi-referensi yang lama nanti silahkan bisa cari yang terbaru deh Mbak. Nggih. Kemudian halaman itu Mbak, interface, perancangan interface Mbak. Kalau saya lihat itu perancangan interface itu masih tampilan dari segi adminnya Mbak. Kalau untuk dari segi Pemilik. ya coba dicek halaman 55. Oh iya, Bu. Nanti silahkan bisa ditambahkan ya Mbak Nggih. dari segi pemiliknya. Ini kan sudah dari segi adminnya. Nanti silahkan untuk bisa ditambahkan dari segi pemilik. Ya. Pertemuan Bu Halo, Ya. kasih Bu Vihi. Tadi saya nambahkan sedikit karena sudah banyak disampaikan oleh Bu Vihi dan Bu Dwi yang mau pesan undangan tadi ya. Nanti kalau pesan diberi diskon Mbak itu Mbak. Ya, Itu bisa, Bu. sudah dekat mau pesan itu. Atau suruh pesan sekarang aja. Suruh pesan sekarang aja, nanti nama mempelai prianya ditulis coming soon gitu aja. Alhamdulillah endorse. Ya. Ya intinya sama tadi ya Mbak ya. Tolong buku itu karena harus lima tahun terakhir ya. Kalau memang tidak ada tadi untuk yang apa penjadwalan ya, karena kan buku mengenai penjadwalan yang metode yang kamu itu kan belum ada atau jarang. Nah itu boleh diambilkan dari jurnal saja, tidak apa-apa. Teori dan di landasan teori diambilkan dari teori dari jurnal ya. Itu tidak apa-apa. Ya. Itu ya. Intinya harus tahunnya harus jangan tahun lama ya. 5 tahun terakhir. Cari yang kalau 2020 ya 2000. Kalau kemarin kan 2020 ya, 2020 atau 2019 ya. Berarti yang 2014 lah minimal. Iya. Itu cari itu. Kemudian tadi ya sama tadi penulisan ERD itu kayak relasi tabel atau kayak apa kelas diagram. ERD bukan seperti itu. Nanti dilihat di teorinya itu harus ada. Dilihat teori ERD ada dulu. Nanti untuk digunakan untuk penggambaran di bab 3-nya. Itu orang gambarkan entity relationship diagramnya seperti apa, atau simbolnya, simbol entitinya bagaimana, simbol atributnya bagaimana, atribut K-nya apa simbolnya, itu harus digambarkan dengan jelas. Teorinya harus ada dulu, nanti baru dibuat untuk penggambaran di bab 3. Gitu ya. Nggih, Pak. Kemudian ini sudah diujikan ke pengguna belum? Belum. Ya, nanti ditambahkan ya. Ditambahkan ditunjukkan di apa tadi namanya percetakan apa namanya? Media. Ya, itu ditunjukkan di sana nama pimpinannya,
terus Oh ya, sama pegawai yang biasa mencetak itu ditujukan adminnya ya, adminnya di sana. ya, admin. Disimulasikan kalau misalkan ada pemesanan itu disimulasikan ditunjukkan di sana biar nanti memberikan apa namanya masukan kepada aplikasi yang kamu buat itu. Ya, keberhasilan dari penelitianmu kan tergantung di sana. Kamu Ya, membuatkan, mendesainkan sistem, merancangkan suatu sistem, ya harus ditunjukkan di sana. Benar tidak rancangan ini bisa bisa diterapkan atau bisa bermanfaat atau tidak di sana. Gitu ya. ya, Jadi nanti ya, tolong ditunjukkan di sana, terus diberi apa angket atau kuesioner gitu, terus nanti diolah hasilnya apa. Tidak apa-apa kan kita tidak mau tidak ingin hasilnya baik itu tidak. Yang penting ini hasilnya gitu loh. Ini nah, penelitiannya seperti ini ternyata. Oh, ternyata dengan sistem ini bisa membantu. Di sana bisa loh bisa menerima, bisa membantu. ya, Kalaupun memang tidak bisa membantu, ya ora apa-apa. Berarti kan orang ora berhasil kok pendidikan. Nanti untuk memasukkan apa di saran atau di kesimpulan dan saran itu dimasukkan. Oh, berarti kurang ini itu penelitiannya. Begitu. Gitu ya. ya. Nggih, Oke, Pak. sudah Bu. Jangan lupa ya tadi nanti kalau Bu Fihi dan Bu itu mau pesan undangan diberi diskon. Ya. Iya. Ya, Gratis toh Pak, gratis. ya gratis, Mbak, gratis. Endorse Pak Eko. Gimana, Bu? Ya Pak Eko. Mau dipesan ke? Mau dipesan ke? Mau tak pesan ke? Oh, kayak 0500 Mbak. Bu Fihi Bu anu nurut 500. Terus ning mempele Priani dikosongi titik-titik ngono aja. Jadi ditulis setangan. Tak atau Pak ya Allah ya Allah. Wes. Oke, Mbak Feni, itu tadi ya revisi Ya, baik dari sisi program. Halo, bisa dengar suara saya, Mbak? ya. Ya. Bisa. Ah. Bisa. Bisa, Bu. Itu tadi ya revisi. Halo? Halo, Ya, bisa ya. dengar suara saya? Nah, masuk ke sesi ketiga, Bisa. kita akan sampaikan hasil ujian hari ini. Ya. Ya. Judul skripsi saya. Aku penguji menyatakan bahwa skripsi Anda untuk ujian hari ini dinyatakan tidak mengulang, artinya adalah lulus gitu ya. Tapi dengan catatan revisi gitu ya, Mbak. Nah, revisinya maksimal adalah 1 minggu. Gitu ya. Kalau ini hari Rabu, berarti minggu depan itu revisinya harus sudah selesai ke 3 penguji, baik saya, Bu Dwi, atau Pak Eko. Ya, nanti revisinya dicek untuk laporan via email, catatannya apa saja, silahkan direvisi sesuai catatan penguji, dan hari Rabu disampaikan kembali revisinya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup? Ya. Untuk programnya? Untuk programnya kan nanti direvisi. Ya, nanti diupdate di tampilan sistemnya di laporan ya. Nanti kami cek di situ. Oh, iya Bu. Berarti laporannya ya Bu yang penting. Ya, nanti diupdate di situ. Kami cek di situ tampilan interface-nya, termasuk tadi laporan dan tambahannya. Gitu ya? Iya. Ya, ada pertanyaan lagi, Mbak Feni? Tidak, Bu. Tidak. Oh, selamat Mbak Feni, semoga ilmu peroleh selama perkuliahan ini bisa bermanfaat gitu ya. Sukses selalu dan bisa membawa nama baik alma mater kampus ini. Jangan berhenti di sini, tetap terus belajar dan mengembangkan diri ya, Mbak. Iya. Oke, saya tutup sampai sini. Terima kasih. Bu. Halo. Sebelum Mbak. Halo. Halo. Iya. Halo, Kak. Mbak Feni.
Tanganmu itu loh. Tangan atas no tanganmu. Satunya. Lah itu cincinnya rasa diketok ke Bu Fihi, meren-meren Bu Fihi. Wes, sudah. Pak Eko. Ketemu dewe, Bu. Kasihan itu Bu Fihi sama Bu Dwi itu loh. Jangan dipilih lah. Cincinnya disembunyikan lah. Sudah Pak Sampun Eko? Bu, sampun. Monggo. Bun, mawon. Oke, terima kasih Bu Dwi. Nanti habis ini minta cincin Bu. Nanti ditunjukkan ke Pak Eko Bu. Kalau perlu, Ya, Bu. kalau perlu semua dipakai cincin semua Bu. Nah, siap, Bu. Pak Eko. Pripun. Dibelikan cincin. Oke. Bu Dwi itu loh Pak, besok tak suruh pakai cincin 10 jari, biar ditunjukkan ke Pak Eko. Oh, siap. Oke, saya tutup sampai sini ujian hari ini. Terima kasih atas kehadirannya selaku penguji 1 dan Pak Eko Purwanto selaku penguji 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak Feni ya. Nikah ya, Ya, yang nikah. Gitu. Wis dicincini tinggal nikah ya toh. Aku tak mau tulis ya. Iya, Pak Eko. metu. Makasih Pak Eko. Ya, makasih sama-sama. Bu Feni, Ya, ya. Bu Dwi. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.